Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Nurafifa dengan NIM 23100-26057 dari Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah Ibu Nina berikan, yaitu tentang perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu tuh bersumber dari mana sih? Pertama, bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu. Lalu yang kedua itu adalah lingua franca. Lingua franca ini apa sih? Jadi lingua franca itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Lalu digunakan untuk memfasilitasi perdagangan. Jadi bahasa ini digunakan untuk beberapa orang, beberapa kelompok untuk berdagang. Lalu selain itu juga digunakan untuk keperluan budaya, agama, diplomatik, dan administratif. Dan digunakan juga untuk para ilmuwan dan cendekiawan dari negara yang berbeda untuk saling bertukar informasi. Lalu sumber bahasa Indonesia yang ketiga itu adalah hampir seluruh Asia Tenggara itu menggunakan sumber bahasa Indonesia. Lalu kapan sih bahasa Melayu itu digunakan sebagai alat komunikasi? Tadi itu kan udah kita bicarakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu dan digunakan untuk memfasilitasi perdagangan. Nah, di sini itu ada beberapa prasasti, ada 6 prasasti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Jadi yang pertama itu ada prasasti Kedukan Bukit di Palembang, itu pada tahun 683 Masehi. Lalu yang kedua ada prasasti Talang Tuo Palembang, itu di tahun 684 Masehi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, itu pada tahun 686 Masehi. Yang keempat itu ada prasasti Karangbrahi Bangko Merangin Jambi, itu pada tahun 688 Masehi. Selanjutnya yang kelima ada prasasti Gandasuli di Jawa Tengah pada tahun 832 Masehi. Yang terakhir itu adalah prasasti Bogor pada tahun 942 Masehi. Lalu sebagian isi prasasti Kedudukan Bukit itu ada Swasti Syari Warsastita 605 Ekadashi Syukla Paksa Wulan Waisyaka Dapunta Hyang Naik di Samwan Mangalap Sidrayati di Sapmin Syukala Paksa Wulan Jesta Dapunta Hyang Marlapas dari Minang Tamuan. Itu adalah bahasa prasasti yang artinya selamat pada tahun Syaka 605 hari ke-11 pada masa terang bulan Waisyaka, tuan kita yang mulia naik perahu menjemput Sidayatra. Pada hari ke-7 pada masa terang bulan Jesta, tuan kita yang mulia berlepas dari Minanga Tamuan. Lalu fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya yaitu sebagai bahasa kebudayaan, buku aturan hidup, lalu perhubungan yang menghubungkan antara satu suku dan satu suku lainnya. Yang ketiga itu adalah bahasa perdagangan. Yang keempat adalah bahasa resmi kerajaan. Lalu mengapa sih bahasa Melayu itu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Yang pertama, semua suku itu menerima bahasa Melayu itu untuk menjadi bahasa Indonesia. Lalu yang kedua sebagai lingua franca dan perdagangan. Yang ketiga adalah sistem bahasa sederhana, jadi gampang diterima oleh suku-suku. Lalu sebagai lingua franca dan perdagangan dan sistem bahasa sederhana, bahasanya sederhana untuk dimengerti. Lalu kapan sih peresmian nama bahasa Indonesia ini? Itu diresmikan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang diresmikan di Undang-Undang pada pasal 36.
Lalu, fungsi bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua adalah identitas nasional. Yang ketiga adalah alat penghubung masyarakat dari berbagai daerah. Kan kita Indonesia ini mempunyai banyak suku yang mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda. Jadi bahasa Indonesia ini adalah sebagai penghubung antara satu suku dan suku lainnya. Karena kita memiliki banyak suku kan, sebagai bahasa penghubungnya itu adalah bahasa Indonesia. Lalu bahasa Indonesia ini tuh sebagai bahasa negara untuk alat pengembangan kebudayaan dan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, lalu sebagai alat perhubungan tingkat nasional, bahasa pengantar akademik, dan bahasa resmi kenegaraan. Mungkin untuk perkembangan bahasa Indonesia itu saja yang dapat saya jelaskan dari PPT dari materi yang sudah Ibu Nina berikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.